Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobas Farmasi. Hari ini kita di konten Grebek Farmasi. Kita akan coba diskusi nanti, mencari tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di apotek yang tentunya dilakukan oleh apoteker dan asisten apoteker yang ada di sini. Nah, hari ini kita berada di Apotek Deti. Apotek, salah satu apotek yang dimiliki oleh seorang apoteker yang bernama John Dede. Nanti kita akan diskusi dengan beliau dan melihat aktivitas apa saja yang ada di apotek ini. Ayo kita masuk. Ayo kita masuk lihat bagaimana proses konseling apoteker John Dede di Apotek Deti. Ayo silakan. Pak, ini ada obat Bapak 3 macam. Ini obat antibiotiknya diminum nanti 3 kali sehari ya Pak. Nanti dihabiskan. Walaupun nanti sudah merasa sembuh, ini harus dihabiskan. Ini untuk menghentikan perdarahannya. Nah, ini boleh minum 3 kali sehari kalau masih berdarah. Boleh dihentikan bila sudah tidak berdarah lagi. Ini minumnya 1 kali sehari, 1 kapsul vitaminnya Pak ya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Apakah Bapak sudah jelas mengenai cara pemakaiannya? Sudah Pak. Sudah. Ini Pak obatnya, semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Selamat siang Pak. Salam corona Pak. Kita dari Ngobas Farmasi nih Pak, mau diskusi-diskusi mengenai apa saja kegiatan di apotek nih Pak. Oh iya, silahkan. Oke Pak. Boleh saya dulu Pak? Boleh, silahkan. Jadi Pak, Apotek Deti ini punya Bapak sendiri? Iya, benar. Karena belum banyak nih apoteker pemilik apotek kan sendiri di Kota Medan lah terutama. Gimana Pak? Kira-kira? Sudah mulai banyak ya? Anak-anak muda sekarang sudah mulai banyak, sudah berani buka apotek. Iya. Jadi Pak, Bapak sebagai pemilik apotek, pemilik sarana nih, juga sebagai apoteker penanggung jawab? Iya, benar. Saya sebagai apoteker juga sekaligus sebagai owner ya. Jadi Pak, tadi sedang apa nih Pak tadi? Saya lihat pas saya masuk tadi sedang konseling ya? Biasa, itu memang tugas sehari-hari saya melakukan pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat pada pasien langsung saja Pak ya? Langsung saja. Artinya semua pasien yang kesini itu yang membutuhkan pelayanan informasi obat diberikan langsung oleh apotekernya ya? Iya. Di samping itu juga saya juga punya apoteker pendamping, tapi dia sore hari masuknya sore. Artinya benar-benar no farmasi no service Pak? Iya, insya Allah. Aduh, mantap sekali. Apotek Deti ya Pak? Iya. No farmasi no service. Artinya semua pelayanan harus ada apotekernya. Iya. Untuk resep obat bebas boleh ya? Bebas Boleh Pak. Bisa dilakukan oleh mungkin asisten. Ada berapa orang tuh? Asistennya ada 5 orang. Ada 5 orang tenaga teknis farmasi. Ada 5 orang ya Pak. Apoteker 2 berarti. Apoteker 2. Boleh lihat nih Pak, keliling-keliling kita nih. Silakan. Ayo Pak, kita lihat ruang penyimpanan Pak. Ruang penyimpanan obat di Apotek Deti ini gimana? Ini yang apa? Yang obat-obat sirup di sini. Ini obat sirup. Ini sirup. Kalau ini obat yang masih buka, sudah terbuka. Kalau stoknya di sini.
Ini obat-obat generic dan asing di sini, berupa tablet. Ini berupa tablet di sini. Nah, ini sekarang ini stoknya. Oh, stok di sini ya Pak? Stoknya. Nah, dengan ini kemarin narkotika dan narkotika. Oh, ini lemari narkotika sesuai standar ya Pak? Iya. Ini lemari narkotika double lock. Double lock ya Pak? Iya, double lock. Ini narkotika. Nah, ini ada stok kami. Sudah standar ya Pak? Artinya dua kunci ini dipegang oleh dua orang ya Pak? Ya, memang ini harus dikuasai oleh apoteker. Apoteker, betul. Nah, ini ruang obat OOT dan ini prekursor. Prekursor, artinya penyimpanannya tersendiri juga. Iya, tersendiri kita buat. Sudah gabung dengan obat yang lain ya Pak? Pembeliannya harus dengan resep dokter. Ini obat krim-krim. Kalau ya Pak, Ini obat drop tetes. Nah, di sini obat tetes mata. Ini yang tablet berupa botolan di sini dan ini berupa lotion. Lotion yang obat-obat dan ini alkes. Ini gudang sekalian di sini gudang. untuk obat-obat yang perlu suhu khusus gimana Pak? Ini yang termolabil di sini. Termolabil. Ini. Coba di kulkas ini. Ini yang termolabil. Artinya suhunya terpantau, ada pengukur suhu ya Pak? Ada pengukur suhu ya. Untuk penerimaan resep di mana Pak? Di sini. Ini penerimaan resep dan penerimaan barang juga di sini. Kalau untuk keluar kita kan. Ini untuk pelayanan Suam medikasi ya Pak? Suam medikasi di sini. kita tidak melakukan apa ya protokol kesehatan sesuai dengan Protokol COVID-19 COVID-19. ya Pak? Jadi sudah pakai divider, ruang tunggu juga harus tidak social distancing. Iya. Yang disediakan juga cuci tangan Di depan ya Pak, protokol ya. Nanti bisa tampilkan itu Pak. dan pelayannya juga menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah ini obat bebas ada di sini ya Pak? Bebas terbatas. Gudang Stok ya Pak? juga bawahnya biasa untuk penularan jualan. Ayo Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak dalam. Jadi Pak, selama COVID ini kira-kira apotek ada penurunan atau gimana ya Pak? Selama COVID Pak? Alhamdulillah kayaknya apotek tidak terdampak. Tidak terdampak ya Pak? Malah mungkin sedikit ada peningkatan, tapi hanya penjualan obat bebas atau berupa suplemen. Iya. Tapi kalau resep memang terpengaruh jumlah resep terpengaruh. Artinya jumlah kunjungan pasien yang membawa resep menurun ya Pak? Ya itu jelas karena praktek dokter mandiri banyak yang tutup, Iya. bahkan mereka punya syarat tertentu untuk mau dikunjungi. Betul. Kadang-kadang bawa surat ini, surat Apa namanya, rapid ya Pak? surat rapid. Betul. Nah, pasien ini semenjak masa pandemi ini Pak, banyak yang meminta obat-obat keras untuk pengobatan COVID atau gimana? Karena yang saya dengar informasi terkait obat COVID ini banyak beredar di internet kan? Apa berdampak jika apotek ada pasien yang meminta obat sendiri? Ada yang minta itu, tapi Iya. kita sesuai dengan peraturan tidak bisa bolehkan itu yang. Betul. Nah, kalau obat-obat keras itu tidak boleh kita jual secara Iya. bebas. Harus dengan resep dokter.
Tapi kalau obat-obat suplemen untuk Suplemen. meningkatkan imunitas Ya betul. itu boleh. Itu pun tetap harus tidak boleh berlebihan karena mempunyai dampak negatif juga. Iya. Menumpuk juga di tubuh ya Pak, nggak bagus ya. Iya. Walaupun vitamin C atau yang golongan untuk imunomodulator. Nah, itu artinya manfaatnya apoteker ada di apotek itu Ada, ya. ada manfaatnya Pak. Benar. Untuk menangkis artinya informasi tentang obat ini banyak beredar di internet, masyarakat seolah-olah mengerti terkait penggunaan obat. Nah, jumpa apoteker di apotek bisa dijelaskan, bisa Iya. diluruskan gitu ya Pak. Benar, ya. Nah, itu apotek Jati sendiri sudah berapa lama Pak berdirinya? Ya, sudah cukup lama ya. Tahun 2003, 17 tahun, 17 tahun ya Pak. 17 tahun. Sudah jatuh bangun tuh Pak ya, dari zaman dulu mungkin masih Iya, kecil ya Pak. sudah 3D lah. Sudah 3D. Ya. Kalau yang kecil itu bukannya masih di teras itu lagi. Masih Tempat kecil, parkiran ya, Pak. masih kecil. Ya, sekarang sudah besar dan pasien saya lihat juga nggak pernah sepi nih Pak. Alhamdulillah. Artinya itu kepercayaan tuh ya Pak. Ya, memang kita tetap harus membangun trust. Keras terhadap Ya, itu pasien. yang paling sulit sebenarnya. Untuk membangun suatu usaha apoteker itu harus bisa menciptakan trust. Keras terhadap konsumen pasien ya Pak. Ya itu bisa dimunculkan kalau ada pelayanan yang baik. Betul. Itu nanti trust itu muncul sendiri Iya. dengan sendirinya. Artinya mungkin ada pasien yang datang mencari khusus nih apoteker John Dede mungkin. Ada. Ada ya Pak. Tapi ini selama ini karena masih dipanggil dokter sebagian pasien dipanggil dokter. Ini karena jas Iya. itu ya Pak, jas putih ya. Kadang apotek itu sekarang klinik juga ya. Kebablasan. Untuk apotek itu sendiri pemeriksaan glukosa, pemeriksaan kolesterol ada? Ada ya. Ada kita buat petugas dulu. Ya karena pasien juga mungkin jadi terbantu, nggak jauh mencari di mana bisa pemeriksaan gula karena itu kan harus rutin ya Pak. Iya. Itu memang saya rasa semua apotek sudah ada. Harusnya begitu ya Pak. Sudah ada itu untuk kontrol pribadi. Tapi itu pun ya harus sekali kontrol ke dokter. Ya. Ini kan hanya untuk mengontrol sesaat aja. Betul. Terkait narkotik tadi Pak, pelaporan narkotik sejauh ini seperti apa Pak di apotek itu? Laporan narkotika itu kita laporkan pemakaian bulan ini kita laporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Itu melalui aplikasi Signal, sudah online. Artinya sudah teratur nih Pak pelaporannya. Iya. Pemakaian narkotik dan psikotropik. Iya. Iya. Dan untuk obat-obat tertentu Pak, itu pemakaiannya harus menggunakan resep kalau di apotek itu. Iya, itu kan harus salah satu obat yang harus diawasi Iya. oleh apoteker. Betul. Karena pemesannya pun sudah mulai melalui pesan pemesanan dokter SP khusus, SP khusus ya Pak. SP atau OT. Oke ya. Nah itu mungkin pasien banyak yang belum tahu tuh Pak, karena mungkin apalagi yang prekursor biasanya obat-obatnya sering digunakan pasien nih Pak. Iya, itu tujuan kita apoteker ada. Kita mengedukasi pasien gitu ya. Iya. Karena harus kita ikuti peraturan. Iya. Dan itu dia fungsinya dari apoteker ada di apotek ya Pak. Iya. Karena pasien itu betul-betul membutuhkan informasi. Betul. Yang Bapak rasakan gimana? Memang pasien itu haus informasi atau gimana Pak? Ya seperti zaman sekarang ini, pasien itu sudah mulai banyak yang mulai berpendidikan, terutama kaum milenial. Betul. Mereka sudah bisa mengakses HP, tapi kadang-kadang tidak mengerti, kurang paham. Iya. Mereka minta penjelasan di apotek. Saya sudah baca ini bla 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 bla, tapi saya kurang jelas. Apa maksudnya ini paham? Gitu kadang-kadang begitu. Karena memang background mereka bukan dari farmasi, Bukan kesehatan ya Pak. bukan kesehatan. Jadi walaupun mereka baca, kadang kurang paham juga mereka. Dan bisa Salah persepsi. persepsi. Nah, iya betul.
ini saya ingin tahu nih Pak, omset apotek Desi berapa? Kalau boleh tahu ya Pak, kalau nggak boleh tahu sih nggak apa-apa. Masih ya. Tapi lebih dari cukup. Tapi lebih dari cukup ya. Iya betul. Apa namanya? Memulai dulu Pak. Ini penting untuk kawan-kawan yang ada niat, ya kan? Membuka apotek. Memulai dulu besar nggak modalnya? Ya kalau saya cerita mungkin sebagian besar nggak percaya. Oh, okay. Coba gimana? Modal saya dulu hanya 80 juta. Hanya 80 juta. Ya, 80 juta. Yang tengah masih apoteknya kecil. Ya. Tapi itu bisa ya Pak? Semua Pak dikategorikan lengkap belum itu? Kalau itu belum? Enggak. Belum. Tapi masih sudah bisa melayani lah pasti. Apotek ini juga sebagai tempat apotek pendidikan. Oh. Jadi saya memiliki banyak mahasiswa di sini dari mahasiswa PKPA, di dekat profesi apoteker. Dari kampus mana? Dari USU, Dari USU. Nyadin, Medisla, Iya. dan Delisada. Saya sering memotivasi mereka supaya jangan takut memulai. Iya betul. Karena yang sulit itu sebenarnya memulainya. Memulainya. Salah satunya kan ini berapa sih modalnya Pak? Takutnya besar. Iya, takut nggak cukup. Nggak cukup modalnya. Padahal kalau apoteker sendiri yang membuka, nggak usah takut. Anggap aja untuk menggaji diri sendiri dulu. Betul. Jadi bisa mempekerjakan diri sendiri dan menggaji diri sendiri. Iya. Jadi kita nggak usah takut. Nggak akan rugi. Ya perlahan-lahan nanti untung jadi modal. Iya. Tambah investasi, lama-lama kan besar. Lama-lama lengkap ya Pak. Karena memulai yang sulit. Nah, seperti kata kita memulai itu setengah dari pekerjaan. Betul. Kalau sudah kita mulai, Setelah itu berjalan tuh Pak ya. yang sendiri. Iya. Apoteker itu bisa branding sekarang. Iya. Terkait tadi PKPH tadi Pak, itu apa saja sih yang diajarkan Pak di sini kepada mahasiswa PKPH? Ya kan bagaimana cara mendirikan apotek, studi kelayakan, pelayanan kefarmasian di apotek, Iya. dan pelaporannya semua lah mengenai manajerialnya dan pelayanan kefarmasiannya. Betul. Jadi supaya mereka terbiasa nanti jangan takut. Asal sudah ada modal, ada tempat, mereka pasti bisa buka. Iya. Yang penting ada keberanian dan ada kemauan. Nah itu yang pentingnya Pak. Ya. Jadi masuk PKPH diajari lah meracik juga. Di sini ada Pak, racik kan ada Pak? Ada ya. Sudah ada. Apoteker itu selain dia sebagai apoteker, dia sebagai leader. Jadi harus mempunyai jiwa kepemimpinan gitu aja. Jadi itu sebagai manajer yang di apotek. Jadi Pak, apotek Desi ini seandainya nih Pak diminta bantuannya apotek lain nih yang kesusahan terkait manajerial gitu Pak, kira-kira mau nggak apotek Desi untuk membimbing apotek lain gitu Pak? Ya tentu sendiri, tentu saya bersedia. Memang tugas saya sudah hampir 12 tahun membimbing mahasiswa Iya. PKPH di sini. Jadi kalau ada yang apotek lain yang ditinggal bagaimana manajerialnya, ya siap sedia. Cari ilmu ya Pak. Cari ilmu. Iya. Berarti terbuka nih Pak apotek Desi. Ya terbuka. Iya betul. Karena apoteker itu memang selain dia sebagai apoteker penanggung jawab, harus bisa sebagai manajer di apotek itu. Ya, artinya mungkin harapan kita Pak ke depan banyaknya apoteker-apoteker lain yang membuka apotek sendiri ya Pak, membuka tempat pelayanan dia sendiri. Ya. Tidak lagi bergantung hanya pada pemodal atau hanya menjadi penanggung jawab di apotek pemiliknya orang lain gitu Pak ya. Idealnya memang apoteker itu harus membuka praktek pribadi, Praktek sendiri. bukan bekerja sama dengan pemilik modal. Idealnya begitu, tapi karena mungkin keterbatasan modal atau tempat, jadi apoteker menjawab aja ya. Iya. Betul. Seharusnya apoteker sekaligus sebagai owner. Ya, cukup banyak nih Pak informasi yang bisa kita berbagi nih kan Pak.
Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, mungkin lain waktu kita bisa jumpa lagi, bisa sharing-sharing lagi nih Pak. Iya, iya, Di Ngobas Farmasi. Iya, iya. Terima kasih Pak. Salam COVID Pak. Ya kawan-kawan Ngobas, hari ini selesai kita diskusi dengan pemilik apotek sekaligus juga sebagai penanggung jawabnya Bapak Apotek Benjojo Tarigan. Mungkin cukup banyak nih informasi yang kita dapat, bisa kita manfaatkan. Kemudian hari mungkin kawan-kawan yang membuka apotek bisa melihat video ini dan terinspirasi dari kisahnya Apotek Dedi. Nah, jangan lupa kawan-kawan di subscribe YouTube Ngobas Farmasi, nanti ada di sini di sebelah. Nah, juga Apotek Dedi nanti Instagram bisa dilihat di layar. Itu saja mungkin hari ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam Ngobas.